Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan hasil dari tugas analisis kami terkait analisis kualitas pelayanan kantin teknik PNJ terhadap kepuasan konsumen. Kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Aditya Saputra, lalu Mario Osman Purba, lalu Fahri Farullah, Ade Bispulo, lalu Aprian, dan Muhammad Sadam. Slide pertama akan dibawakan oleh Sadam. Alasan atau latar belakang kami mengambil pembahasan ini atau penelitian ini adalah karena kantin merupakan sebuah tempat di mana mahasiswa berinteraksi secara bebas dan leluasa bercanda dengan mahasiswa lainnya dengan sangat nyaman dan juga sebagai sarana hiburan mahasiswa setelah seharian belajar. Upaya untuk meningkatkan kenyamanan manusia pada saat di kantin yaitu perlu adanya ide-ide dan masukan dari mahasiswa itu sendiri. Oleh karena itu, kami melakukan analisis yang semoga bisa berguna untuk kemajuan kantin di Politeknik Negeri Jakarta. Serta tujuan kami ialah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kinerja dibandingkan dengan harapan terhadap kualitas pelayanan kantin teknik PNJ. Yang kedua itu mengetahui atribut-atribut apa saja yang harus diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pelayanan kantin teknik PNJ. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah konsumen sudah puas atau belum terhadap kualitas pelayanan kantin teknik PNJ. Yang pertama itu teori. Nah, bagian dari teori ini adalah IPA atau Importance Perform Analysis. Important Perform Analysis atau IPA adalah teknik untuk mengidentifikasikan atribut-atribut jasa atau servis yang perlu diperbaiki dan juga mengidentifikasikan atribut-atribut yang perlu dikurangi prioritasnya. Metode ini juga dikenal sebagai analisis kuadran. Bentuk kuadran atau diagramnya dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Selanjutnya itu adalah bagian pertama dari IPA, yaitu concentrate here atau fokus kebaikan. Ialah faktor-faktor yang terletak dalam kuadran ini dianggap sebagai faktor yang penting atau diharapkan oleh konsumen, tetapi kondisi persepsi dan atau kinerja aktual yang ada pada saat ini belum memuaskan. Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini merupakan prioritas untuk ditingkatkan. Dapat concentrate hair ini di kuadran ada di bagian kiri atas. Dan selanjutnya ialah Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adit. Itu udah keep up with the good work atau dipertahankan. Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini dianggap penting dan diharapkan sebagai faktor penunjang bagi kepuasan konsumen. Nah, ini berkewajiban untuk memastikan kinerja institusi yang dikelola itu dapat mempertahankan prestasinya. Nah, di sini terletak kinerja aktualnya itu dia tinggi dan secara kepentingan bagi mahasiswa itu sangat penting. Lanjut. Terus low priority atau yang bisa disebut dengan prioritas rendah, faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini mempunyai tingkat persepsi atau kinerja aktual yang rendah, sekaligus dianggap tidak terlalu penting oleh konsumen sehingga manajemen tak perlu memprioritaskan dan terhadap perhatian atau faktor-faktor tersebut. Nah, di sini bisa terlihat kinerja aktualnya itu rendah dan dia terletak kurang penting.
Lalu ada low priority juga sama prioritas rendahnya. Yang kedua, ini faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini dianggap tidak terlalu penting juga. Terus diharapkan oleh pihak manajemen perlu mengalokasikan sumber daya yang terkait dengan faktor-faktor tersebut. Dia mempunyai prioritas penanganan lebih tinggi yang masih membutuhkan peningkatan, misalnya di kuadran B. Nah, dalam hal tersebut ada langkah dalam membuat IPA. Pertama itu langkah 1 membuat kuesioner. Dalam membuat kuesioner, kita harus menentukan beberapa atribut yang relevan terhadap topik analisis yang akan dicantumkan. Seperti ada pertanyaan tentang rasa, harga, porsi, dan lain sebagainya. Pertanyaan ini dibagi di bagian kinerja dan harapan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fahri. Baik, langkah dalam membuat IPA. Langkah kedua yaitu menghitung mean kinerja dan harapan setiap responden. Setelah mendapatkan hasil jawaban responden, kita kumpulkan data tersebut, lalu kita hitung dari pertanyaan kinerja dan harapan. Contohnya pada tabel di samping. Next, langkah dalam membuat IPA. Yang langkah ketiga yaitu menentukan nilai min dan max, kinerja dan harapan. Setelah mendapatkan nilai rata-rata, lalu kita tentukan nilai minim dan max dari kinerja dan harapan. Contohnya seperti di samping. Langkah yang keempat, melakukan plotting min kinerja dan harapan secara kartesian ke dalam kuadran IPA. Setelah mendapatkan nilai rata-rata dan min dan max, lalu melakukan plotting pada kuadran IPA. Contohnya seperti gambar di samping. Selanjutnya, langkah kelima, melakukan interpretasi dan analisis. Setelah melakukan plotting, maka kita perlu menganalisis seputar indikator-indikator apa yang masuk ke dalam kategori fokus perbaikan, dipertahankan, kurangi perhatian, dan prioritas rendah. Dan setelah itu kita tinggal menentukan apa saja yang harus diperbaiki atau tidak perlu diperbaiki. Baik, selanjutnya untuk metode penelitian. Seperti biasa, untuk meneliti, yang pertama yang kita tentukan adalah judul, terus menentukan jenis penelitiannya, menentukan sampel dan populasi, menyusun dan menyebar kuesioner, mengolah dan menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Untuk judul, sudah jelas tadi judulnya adalah analisis kualitas pelayanan di kantin teknik PNJ terhadap kepuasan konsumen. Nah, untuk jenis penelitiannya, udah bisa kita tebak ini, jika analisis biasanya membuat penelitian itu deskripsi kuantitatif. Metode ini adalah metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif tentang angka, yaitu dimulai dengan mengumpulkan data, menafsirkan data tersebut dan menampilkan hasil dari data tersebut. Nah, untuk sampel dan populasinya, itu populasi yang dalam penelitian ini semua konsumen yang menggunakan kantin PNJ ya. Nah, menurut Ari Kunto itu sebenarnya ada dua jenis untuk menentukan sampel dan populasi. Yang pertama itu jika populasinya itu di bawah dari 100, maka itulah sampelnya dan populasinya. Tapi jika populasinya lebih dari 100, maka sampel yang diambil itu antara 10-15% atau 20-25%. Nah, karena yang kita ambil itu lebih dari 100 orang, maka untuk sampel yang kami ambil itu minimal 20 orang konsumen.
yang menggunakan kantin PNJ. Selanjutnya itu adalah kuesioner G-form. Ya, seperti kuesioner biasa, yang pertama itu adalah karakteristik responden, yang dimana itu yang ditanyakan itu nama, jenis kelamin, dan prodinya. Nah, untuk bagian kinerja, ya ada tuh beberapa ya. Ada 6 pertanyaan tentang bagian kinerja, dan untuk bagian harapan itu sesuai dengan kinerja, jadi ada 6 juga. Nah, lalu ada analisis data. Dalam proses analisis data ini, kami menggunakan tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu IPA. Nah, atribut-atribut yang kita gunakan untuk menganalisis datanya yaitu yang pertama adalah rasa, lalu ada variasi, lalu harga, lalu ketepatan waktu, kerapihan, dan kebersihan. Lalu kita akan membahas mengenai hasil dan pembahasan yang telah kita dapatkan. Lalu kita yang pertama yaitu menilai karakteristik dari responden kami berdasarkan yang pertama yaitu berdasarkan jenis kelamin. Nah, berdasarkan data yang disajikan pada diagram di samping, separuh responden 56% berjenis kelamin laki-laki dan hampir separuh responden berjenis perempuan. Nah, hal ini dikarenakan konsumen kantin teknik PNJ merupakan mayoritas dari prodi teknik dan mayoritas mahasiswa di prodi teknik itu adalah berjenis kelamin laki-laki, sedangkan hanya sedikit perempuan dari prodi teknik, sebagian besar dari prodi sekitar kantin teknik tersebut. Lalu ada sebaran dari prodi. Nah, dari data yang disajikan kita udah tahu lah ya, yang mayoritas yaitu teknik mesin karena hal yang tadi, karena lokasi kantin teknik PNJ yang lebih dekat dengan fasilitas prodi teknik mesin seperti gedung, kelas, bengkel, dan laboratorium dibandingkan prodi lainnya. Lalu dilanjutkan oleh Aprian, oleh Sadan. Aprian. Baik, untuk kepuasan pelanggan. Untuk mengukur tingkat kepuasan dalam penelitian ini menggunakan Importance Performance Analysis. Tabel ini di bawah ini menjabarkan rata-rata skor tentang kepentingan tingkat kinerja. Untuk Importance Performance Metric kantin PNJ. Berdasarkan diagram Cartesius di atas, dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu merupakan atribut yang harus dipertahankan kantin teknik PNJ. Varian harga, kerapian, dan kebersihan termasuk harus dikurangi perhatiannya dan termasuk dalam prioritas perbaikan yang rendah. Ini tabel yaitu ringkasan tingkat prioritas Importance Performance Metric. Untuk kesimpulan itu berdasarkan penelitian yang kami lakukan, maka diperoleh bahwa konsumen itu telah puas terhadap pelayanan kantin dalam beberapa atribut. Nah, ada yang harus dipertahankan, ada yang diperbaiki, walaupun prioritas rendah seperti ketepatan waktu yang harus dipertahankan oleh kantin teknik PNJ. Lalu untuk varian harga, kerapian, kebersihan itu harus dikurangi. Itu harus dikurangi perhatiannya karena kan atribut itu dianggap tidak terlalu penting dan tidak terlalu diharapkan oleh konsumen sendiri. Dan yang terakhir untuk rasa itu dilakukan perbaikan sejalan dengan waktu dikarenakan prioritasnya yang rendah. Selanjutnya, untuk saran,
kepada pemilik kantin PNJ untuk lebih meningkatkan rasa dari makanan dan minuman yang dikeluarkan. Dikarenakan walaupun pada penelitian kami ini prioritas atribut tersebut rendah, tetapi dikarenakan jumlah responden kami yang sedikit, tidak berarti semua orang mempunyai persepsi yang sama. Maka dari itu diharapkan untuk semua pemilik kantin PNJ itu lebih memperhatikan rasa dari makanan dan minuman. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan. Dan